Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Di sini kita akan membahas masih kelanjutan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Di sini masuk kepada pembahasan tentang masalah membakar hewan, ya, tentang hukum membakar hewan atau membunuh hewan dengan api. Di sini disebutkan oleh muallif atau pengarang kitab ini, wa ihraqul hayawan illa idza ada wa ta'ayyana tariqan fid daf'i. Yang berikutnya adalah ihraq al-hayawan, membakar hewan. Membakar hewan atau bisa juga dengan adzar binar. Adzar itu menetes atau menyemburkan api kepada hewan itu. Jadi membakar hewan itu tidak boleh, ya. Membakar atau yang semakna dengan membakar, misalkan menyemburkan api atau mungkin meneteskan api atau yang semisalnya, ya, niku hendaknya dijauhi oleh seorang muslim. Karena ada sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW sabda, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab, menyiksa dengan api kecuali rabbun nar, pemilik api. Siapa pemilik api? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menyiksa, membunuh makhluk bernyawa dengan api itu sebenarnya adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah, yakni di nerakanya. Jadi yang memang berhak membakar makhluk, yaitu manusia, kelak di hari kiamat di neraka itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia Allah adalah Rabbunar, pemilik api dan pencipta api, dan Allah berhak untuk itu. Sah-sah saja kalau jadi Allah niku berbuat apapun sah, Pak, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti adil, pasti hikmah, pasti baik. Dan Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa ditanya tentang perbuatannya. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Tapi manusia itu yang akan ditanya. Kalau manusia ditanya perbuatannya, perbuatan kula panjenengan itu semua akan ditanya. Detail, yang kecil sampai yang besar, yang samar sampai yang nyata, kelihatan, semuanya ditanya. Ada pertanyaannya, ada hisabnya di hari kiamat. Maka hendaknya kita berhati-hati. Wahum yus'alun, dan mereka akan ditanya. Tapi kalau perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada, Pak, tidak ada hukum ini. Jadi kita tidak bisa protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu nggak bisa, kenapa kok berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Termasuk di sini tadi, kenapa kok Allah boleh untuk menyiksa dan mengadab dengan api sementara kita tidak boleh. La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali pencipta atau pemilik api, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dihindari, ya. Misalkan membakar semut dengan api, dibakar atau membakar sekalipun misalkan misalnya itu tikus, bakar tikus dengan api
ya, karena itu ada makna penyiksaan, dan sisi siksaannya itu lebih menyakitkan gitu. Ya, ataupun yang lainnya dihindari, apalagi manusia tidak dibenarkan sama sekali. Seandainya pun membunuh, jangan dengan api, dengan membakar. Karena sebagian sekarang itu kehilangan sifat kemanusiaan ya. Walaupun benar ya, misalkan ada pencuri ketangkep, padahal cuma mencuri ayam, harganya paling berapa, 100, 80, 100 ribu, tapi dia mendapatkan imbalan dibakar hidup-hidup. Ini luar biasa nanti. Jadi yang membakar nanti di hari kiamat akan bertanggung jawab. Pertama, pencuri itu tidak berhak dibunuh. Jadi ini pesan saya kepada seluruh jamaah, seemosi-emosi kita, pencuri itu nggak bisa dibunuh. Dalam hukum Islam pun tidak sampai dibunuh, gitu. Misalkan mencuri kambing, benar itu maksiat, kita sepakat, dan itu termasuk dosa besar. Tapi apakah kemudian sampai level imbalannya harus meregang nyawa, harus dibunuh? Ini tidak ada dalam Islam. Pencuri dibunuh tidak ada, Pak. Karena pembunuhan dalam Islam itu memang medannya dipersempit sekali, Pak. Dipersempit sekali. Yang boleh dibunuh itu cuma beberapa gelintir golongan muslim. Misalkan maaf, dirajam, hukum rajam itu jelas ada nasnya, ada dalilnya, oh dirajam sampai mati. Itu ada. Nanti yang muhsan, orang muhsan tapi berzina, itu pun dalam pemerintahan Islam. Kalau di sini tidak berlaku, di Indonesia tidak berlaku. Misalkan itu rajam, kemudian apa, kisos. Kalau orang membunuh baru dikisos, dibunuh boleh. Si A membunuh si B, kemudian keluarga si B ini tidak terima, menuntut, maka hukumannya di mahkamah syariah adalah A ini dikisos, ganti dibunuh. Nah ini benar. Kemudian yang ketiga itu murtad, orang murtad. Dalam hadis disebutkan man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Dan itu pun di pemerintahan Islam juga. Orang yang pindah agama, murtad itu yustatab, diminta taubat untuk kembali kepada Islam, kalau tidak dibunuh. Tapi itu pun oleh pemerintah muslimin, mahkamah syariah, daulah Islamiyah, negara Islam yang menerapkannya, ya kan. Kemudian juga orang-orang yang semakna dengan itu ya, nanti ada beberapa, tapi itu kurang lebihnya sedikit sekali yang dihalalkan darahnya orang Islam untuk dibunuh, itu sedikit sekali lah. Jangan sampai misalkan kita terlalu emosi, ada pencuri cuma nyuri ayam misalkan, tapi sampai imbalannya dibunuh, dan kadang cara membunuhnya pun dibakar hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Itu sudah melakukan pelanggaran membunuh dengan api ya, tadi sudah dijelaskan itu hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Yang kedua, pencuri itu tidak berhak untuk dibunuh, tidak berhak untuk dibunuh, belum sampai level itu kejahatannya. Kalau mau dihukum silahkan, pencuri sapi, pencuri kambing, penjara silahkan aja, tapi kalau sampai dibunuh ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi monggo kita walaupun emosi tetap harus mengontrol jiwa kita, emosi kita, jangan sampai emosi kita justru menjadikan kita niku napa melakukan dosa yang sangat besar, membunuh seorang muslim. Nah ini kalau pencurinya muslim gitu, dan rata-rata memang muslim gitu. Pencuri itu rata-rata juga muslim, walaupun muslim KTP kan masih muslim, Islam KTP. Tapi hebatnya Islam, Pak, Islam KTP itu kalau dibunuh, pembunuhnya itu dihukumi membunuh seorang muslim, tetap itu statusnya membunuh seorang muslim walaupun yang dibunuh Islam apa? KTP. Dan hadis Nabi itu
bahwasanya la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim, bahwa dunia dan seisinya menikah itu lebih ringan musnah, dunia dan seisinya itu musnah, itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Satu orang muslim itu lebih berat, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu. Jadi monggo kita hati-hati, karena terjadi ya di tempat saya nih, jadi orang mencuri malah dibakar hidup-hidup di bensin. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perangai seperti ini, bunuh dengan membakar. Kecuali tadi larangan membakar hewan itu illa idza ada wa ta'ayyana tariqan fid daf'i, kecuali apabila hewan itu ada artinya apa? Artinya mengganggu, membahayakan kita. Pertama niku syaratnya hewan itu mengganggu dan membahayakan kita. Wa ta'ayyana al-ihraqu tariqan fid daf'i, dan jalan satu-satunya untuk membela diri kita ini harus membakar hewan itu. Enggak ada cara lain, sulit. Kalau untuk cara ini sulit. Yang ada yang masuk akal dan bisa kita lakukan untuk membela diri adalah cuma cara membakar. Maka jika dua hal ini terpenuhi, maka boleh membakar hewan itu. Pertama syaratnya hewan itu mengganggu dan membahayakan kita, gitu. Nomor dua apa? Tidak ada cara lain untuk selamat, untuk menolak mara bahaya dari hewan itu kecuali dibakar, maka dibolehkan untuk apa? Membakar. Kalau dua cara ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh dilakukan. Misalkan hewan itu memang menyerang kita atau membahayakan kita atau mengganggu kita, tapi ada cara lain yang bisa ditempuh tanpa harus membakar, maka ini juga nggak boleh. Misalnya di rumah panjenengan banyak semut, gitu, banyak semut mengganggu kita kan, semut itu mengganggu kita. Tapi kan ketika itu tidak ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus membakar. Misalkan dikasih obat apa supaya tidak masuk, gitu, masih bisa. Oh biasanya apa? Obat apa biasanya dipakai ini? Ya, kapur misalkan, kapur ajaib atau tidak tahu, saya kurang paham. Itu masih bisa. Atau disapu atau mungkin disemprot apa gitu ya, semprot baygon atau misalkan itu kan bisa menghalau, bisa membunuh juga, tapi tanpa harus membakar. Maka kalau seperti ini tidak boleh Pak, tetap tidak boleh, karena masih ada cara lain untuk membela, untuk menahan mudaratnya dengan cara lain selain membakar. Nah ini contoh nih, contoh itu tidak boleh. Kalau bisa nggak usah dibunuh juga semut itu, cukup disapu keluar gitu. Kalau ada semut masuk rumah kita ganggu, maksudnya nggak usah dibunuh dalam arti walaupun tidak dibakar ya, disemprot apa gitu supaya mati. Kalau bisa jangan, karena semut itu hewan yang termasuk apa? Dulu hewan apa namanya, punya hubungan dengan Nabi Sulaiman. Hah? Kenapa? Cicak. Sama ya, cicak jangan dibakar. Jangan dibakar, cicak jangan dibakar. Termasuk semut niku kan itu ada ceritanya itu. Kalau bisa jangan membunuh, karena dulu itu punya jasa kepada sinten? Nabi Sulaiman. Ya, cicak Nabi Sulaiman itu. Termasuk ada yang menyatakan juga katak niku punya jasa kepada Nabi Ibrahim ketika dibakar, itu punya jasa kepada Nabi Ibrahim. Maka saya pribadi itu sangat menghindari membunuh semut. Walaupun mengganggu itu biasanya saya sapu aja, tapi nggak sampai saya bunuh, apalagi saya bakar.
Buatan itu paling saya bersihkan dan saya sapu keluar. Saya sapu keluar. Karena kadang ngeten nggih, secara kalau kita lihat riwayat-riwayat, terkadang hewan-hewan seperti itu Pak bisa menjadi sebab kula panjenengan sial. Dalam arti kita tidak menetapkan kesialan kepada hewan itu, tapi penyebab. Jadi ada hal-hal tertentu yang kadang kita akan sial dengan hewan itu, bukan sebabnya hewan itu punya kemampuan membuat kita mudorot, enggak Pak. Tapi dalam arti yang lebih jauh, bahwasanya dalam agama kita itu ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Artinya kadang itu kula panjenengan mendapatkan satu kejadian, satu hal menimpa kita karena sebenarnya kita itu punya satu hal perbuatan kepada sesuatu, walaupun sesuatu itu seekor hewan. Ngoten lho. Paham nggih? Jadi seperti itu. Itu membuat seperti itu. Dulu pernah ada Nabi sinten? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dulu pernah menyembelih seekor seekor anak kambing, seekor anak sapi. Lah menyembelihnya itu di hadapan induknya, Pak. Jadi induknya melihat, induknya sapi itu melihat anaknya disembelih, dia kekek disembelih. Itu tidak boleh itu. Sampai akhirnya Nabi Yakub ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, dengan cara apa? Allah memisahkan Nabi Yakub dari anaknya yang sangat dia cintai. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab sebagai balasan dia dulu pernah sebelumnya menyembelih anak sapi di hadapan induknya, sampai induk itu apa itu? Nek mengeluarkan suara sapi itu apa namanya? Nek ayam kan berkokok, nek sapi apa? Mengeluh. Ya benar ya? Hah? Itulah pokoknya. Pokoknya sampai menjerit gitu loh, sampai menjerit, sampai mungkin nek orang ngomong itu dia kasihan sama anaknya itu, nangis gitu loh. Sampai seperti itu, Pak. Sampai akhirnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub dipisahkan dari anaknya yang sangat dia cintai karena dia pernah memisahkan seekor anak sapi dari induknya dan dia sembelih di hadapan induknya dan induknya melihat itu, kejadian itu. Maka niki perlu ekstra hati-hati. Jadi kalau ada misalkan semut di rumah nggak usah dibakar, nggak usah disemprot napa yang baikon nanti mati semua, ya, cukup di napa digusah aja, disapu keluar saja, ya, walaupun itu mengganggu, ya, walaupun itu mengganggu, ya, pokoknya intinya itu. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena tadi masalah al-jaza min jinsil amal, saya juga berpesan bagi siapapun yang memelihara hewan, punya hobi memelihara hewan seperti kucing, seperti burung dan lain sebagainya, itu mohon diperhatikan hak-hak hewan itu, ya, jangan sampai nanti teledor, akhirnya maaf ada seorang yang masuk neraka gara-gara kucing, di mana dia mengurung kucing dan tidak diberi makan sampai mati, akhirnya dia dakhalan nar bisababi, dia masuk neraka dengan sebab dia telah menyiksa kucing itu sampai mati. Itu menunjukkan, Pak, kezoliman itu tidak hanya kepada sesama muslim bahkan manusia, tapi juga kepada hewan pun dihitung dalam syariat Islam. Boleh hati-hati. Makanya saya tuh ke anak saya itu sering bengok-bengok, maksudnya dalam arti bukan marah-marah, bukan, tapi sering cerewet saya itu, karena anak saya punya hobi memelihara burung, punya memelihara kucing. Kadang anak itu sok teledor memberi makan, misalkan burungnya sudah habis nggak segera diberi, itu saya cerewet biasanya, Pak, tak kasih ceramah, karena jangan sampai kamu nanti masuk neraka gara-gara satu ekor burung tok mati di kandang, karena dia dikurung kan nggak bisa mencari makan keluar. Kalau kelaparan kan dia hanya menunggu makanan yang diberi oleh yang pemiliknya, sementara pemiliknya teledor. Jadi kita ndak bisa konsisten memelihara seperti itu, lebih baik jangan. Itu medan yang berbahaya, itu. Jenengan punya burung 5, jenengan tinggal pergi safar
10 hari mati semua. Nah, hisabnya di hari kiamat berat sekali malahan. Ya, maka saya termasuk yang model hewan dikurung itu saya ndak hobi ya, saya ndak hobi. Bukan haram ya, secara syariat boleh Pak, memelihara burung itu ndak masalah, hukumnya boleh. Hadisnya ada itu, bahwasanya Nabi SAW pernah melihat ada seorang anak kecil menangis, ya menangis. Terus Nabi bertanya, ya Aba Umar, lima fa'ala Nugair. Nah, ternyata anak itu burungnya si Nugair itu mati, kemudian menangis. Itu menunjukkan bahwasanya memelihara burung di sangkar itu boleh, tapi itu rentan kita berbuat zolim. Maka kalau memang harus punya hobi seperti itu, monggo diperhatikan sekali akan makanannya dan seterusnya, karena itu nanti ada hisab di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kucing ya, dipelihara benar-benar ya, diperhatikan makannya, kasihan Pak, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ternyata melihara kucingnya betina, manaknya 7 dibuang karena nggak suka, dikira kucingnya jantan tapi ternyata apa? Betina. Dan ketika mana 7, 6 niku menyusahkan, merasa dia susahkan, terus anak sama kucing induknya dibuang di jalan atau dibuang di kali. Na'udzubillah min dzalik. Itu nanti saya khawatir pemilik kucing seperti ini akan mendapatkan balasan dari perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya anti membuang hewan seperti ini. Saya tuh pernah ya, anak saya tuh bawa kucing liar, maksudnya kucing di jalan tuh nggak ada yang ngurus, itu satu kan dibawa pulang sama anak saya, kan hobi kucing Pak. Saya kira itu kucing ini jantan, ternyata betina Pak. Wes ya, rezeki bener ini. Mau anak terus Pak, mana itu sampai 3 periode, sekali mana berapa? 6-7 Pak, bayangkan. Jadi istri saya itu ngopeni sudah sekian 21 sekian anak kucing, dan tidak pernah satu pun dibuang. Sampai dirumati, kalau sebagian agak kesusahan, saya kasihkan ke tetangga yang mau ngurumati, enggak saya buang, saya kasihkan tetangga yang ngurumati. Sampai semua kucing itu sebagian sudah saya kasihkan, sebagian dipelihara yang sekian itu sampai sudah dewasa, sudah tua, meninggal sendiri karena usia tua. Sampai sekarang Pak, saya pertahankan, tidak ada satupun yang saya buang atau ke jalan atau ke pasar atau ke hutan kali, tidak pernah Pak. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tahu ya, ketika saya memelihara itu dan tetap istri itu lahiran tuh 7, bayangin 7 3 periode itu 21 Pak. Ini gue dilapi dengan sabar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan banyak urusan kita. Gitu. Siapa yang mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kita. Siapa yang memberi makan kucing sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan rezeki kita. Itu diniati seperti itu. Alhamdulillah, perasaan saya itu banyak kemudahan dari Allah dengan memelihara makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya memang niat menolong karena di jalan Pak, kasihan sekali anak kucing dibawa pulang. Saya seneng-seneng, wah ini jantan, ternyata apa? Betina. Sampai punya bayi 3 periode, pokoknya luar biasa lah, dinikmati saja. Ini saya benar-benar pesan sama panjenengan semua, jangan pernah buang anak kucing, jangan pernah buang kucing semena-mena niku Pak. Ampun, bener niku. Saya itu berbahaya sekali. Ya kasihan Pak, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Napa? Tumbuhan, buatan Mas. Tumbuhan itu makhluk yang tidak bernyawa. Ya. Makhluk yang tidak bernyawa. Jadi kalau tumbuhan tidak masuk. Nah, tumbuhan itu mau jenengan injak-injak juga tidak masalah. Enggak ada hisabnya. Jenengan nginjak-injak napa? Tumbuhan apa pas akeh rada stres gitu kan, terus misale pas agak rada ngamuk gitu, tandurannya dibabat, enggak masalah, itu enggak ada hisabnya. Hisab itu pokoknya makhluk bernyawa mulai ada hisabnya nih. Ya kalau makhluk enggak bernyawa aman wis.
Makanya kalau jenengan rodok stres jangan nganu kucing, jangan nganu nopo ayam, tapi niku kembangnya diamuk betul. Tapi kalau makhluk bernyawa jangan, niku luar biasa. Kenapa? Membunuh nyamuk dengan raket listrik maksudnya. Pertama itu mengganggu, ya nyamuk kan mengganggu. Tapi apakah harus dengan raket? Kalau masih ada cara lain, yuk yang lain aja. Bisa obat nyamuk kan bisa, niku gitu. Semprot baygon juga bisa, atau obat nyamuk elektrik bisa. Masih ada cara lain, hindari dengan raket listrik karena listrik itu sebenarnya api, Pak. Api. Tapi kalau mungkin tidak ada cara kecuali dengan raket listrik, ya silahkan. Tapi kalau masih ada cara, hindari saja untuk membunuh dengan raket listrik karena itu sebenarnya api. Itu membunuh dengan apa? Api. Termasuk hukuman manusia, hukum mati dengan disetrum itu tidak diperkenankan dalam Islam itu na'udzubillah, itu membunuh dengan api sebenarnya, Pak, karena listrik itu sebenarnya aliran api. Jadi dalam Islam tidak ada kok hukum bunuh kisos dengan seperti itu, tidak boleh. Mungkin ada perdebatan bagaimana kalau ada orang membunuh orang dengan dibakar, apakah kisosnya juga dengan dibakar? Nah, itu nanti ada perdebatan fikih panjang. Tapi secara hukum asal membunuh hukuman mati dijatuhkan dengan cara di setrum listrik itu tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam itu dipancung, langsung dipenggal lehernya, langsung mati. Jadi nggak ada unsur penyiksaan. Kalau di setrum itu kan melewati beberapa waktu penyiksaan yang sangat luar biasa sakitnya niku. Dan itu dihindari nggih. Ampun dilakukan. Kalau untuk niatnya untuk mencari nafkah, misalnya mencari belut dengan setrum, mencari ikan dengan setrum. Waduh ini. Untuk mencari rezeki. Sebagai kerjanya itu setrum melut ya. Kok pertanyaannya tambah susah ya? kerjanya di lingkungan kita banyak saja. Ya benar-benar ini bagus tapi ya agak susah nih jawabnya. Benar juga ya, benar itu susah ini jawabnya. Jadi pekerjaannya nyari belut atau nyari ikan juga, kadang pakai setrum tadi. Gimana ini? Mungkin bisa saya jawab begini ya, kalau misalkan masih ada cara lain monggo bisa dilakukan tanpa harus disetrum, ya disetrum apa? Ikan juga niku kan sebenarnya kalau disetrum mudarat nggih, karena yang kecil-kecil juga kena atau niku kan mubadzir, Pak. Kalau nyetrum kan nggak bisa dengan milih-milih. Oh yang gede saja yang kesetrum kan nggak mungkin, dikali mesti semua kesetrum gitu, semua kesetrum, yang kecil-kecil juga kena gitu. Mubadzir itu juga kan termasuk tadi belut, termasuk biasanya apa selain belut? Hah? Masa kroto pakai setrum, Pak? Oh kurang tahu saya. Ya itu monggo dihindari dulu pakai setrum, kalau ada cara lain itu lebih aman insyaallah taala. Dan ya tadi mudaratnya juga untuk yang mungkin belum diambil sudah kena juga, yang kecil-kecil itu kan sebenarnya nanti juga dibuang akhirnya kan, mubadzir. Kalaupun misalkan belum menemukan cara lain selain disetrum dan memang itu pekerjaannya, dan kalau memang tergantung nafkah keluarga dengan pekerjaan itu dan belum menemukan cara lain, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kalau bahasanya ngoten mawon. Saya nggak akan ngomong boleh ya enggak, ngomong dilarang, tapi semoga Allah mengampuni. Itu pintere ahli fikih niku ngoten, Pak. Ulama fikih niku bahasanya memang kudu politis ini. Ya bahasanya ya semoga Allah mengampuni ngoten tok. Nggih bener seperti itu. Jadi ulama niku kadang begitu, ahli fikih, para fuqaha niku bagaimana ya imam begini-begini ya itu termasuk, mudah-mudahan termasuk yang ma'fu itu diampuni katanya. Susah, Pak, karena memang itu hukum ranah yang susah, kadang keilmuan kita belum mencukupi, maka dengan cara itu insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sepanjang kita sudah usaha ikhtiar cari cara lain kok belum dapat, ya sudah gimana lagi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal tersebut ya.
Kemudian kita tutup dalam ini bab ini tentang masalah juga menyiksa, nggih ampun. Itu bahasa Arabnya menyiksa itu muslah, bisa dibaca muslah, bisa dibaca mathulah. Itu dilarang ya. Itu menyiksa at-ta'dzib bil hayawan. Ya, misalkan hewan dipotong telingane, hewan di pukul kakine dan seterusnya, itu tidak boleh Pak. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda dari Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW menyatakan iyyakum wal muslah walau bil kalbil akur. Hati-hati kalian jangan sampai menyiksa hewan walaupun hewan yang disiksa itu adalah seekor anjing rabies, al-kalb al-akur, anjing rabies pun itu tidak boleh disiksa. Kalau mau dibunuh tapi jangan disiksa, misalnya dipotong apa? Rabies kok disiksa. Lagi. Nah ya, pokoknya mau dibunuh tapi disiksa, no, jangan disiksa. Ya, jangan sama sekali disiksa. Nauzubillah min dzalik. Itu saja napa? Anjing napa? Anjing rabies saja dilarang oleh Rasulullah untuk disiksa. Apalagi kucing, Mbak, misalkan. Apalagi hewan-hewan yang tidak mengganggu seperti kucing. Saya pernah dapat kiriman video ya, bagaimana di China itu sebagian orang itu kucing-kucing itu ditangkepi, kemudian dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup, ya, dengan cara dibakar hidup. Nauzubillah, ya pantas komunis masalahnya, komunis alaihim la'natullah, semoga Allah melaknat mereka, orang-orang komunis yang menyiksa hewan dengan cara dibakar hidup-hidup Pak. Bu, nek sudah mati mending, itu masih hidup dibakar hidup-hidup. Saya sampai meneteskan air mata melihat video itu, tidak kuat, saya off kan, karena saya penyayang kucing, jadi langsung tersentuh hati saya itu ketika melihat video itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.